Woi, mampir yuk! Selamat datang di kantor BNN Golden Gianyar. Apa sih namanya? Mampir yuk. Sedang melakukan penelitian untuk kita penyuluhan di daerah kalian. Jadi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Gianyar itu penyalahgunaan narkoba rame atau marah atau enggak? Berarti tidak ada kabupaten yang awal dari peredaran narkotika. Kegiatan di BNN itu apa aja sih yang dilakukan daerah masyarakat untuk sadar, untuk mau melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM. Dalam proses sosialisasi itu biasanya gimana ya? Sehingga setiap tahun Desa Bersinar itu terus bertambah di Kabupaten Gianyar. Pak ya? Selamat siang. Jadi saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian tentang beberapa hal, diantaranya itu tentang penyuluhan di daerah kalian. Jadi pertama perkenalan dulu ya, kalian ya. Iya. Silakan. Baik, Angga. Dalam kesempatan ini mohon izin kami mewakili Bapak Kepala BNN Kabupaten Gianyar. Saya khususnya Ketua Tim dari Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan ini akan mengisi bareng-bareng atau wawancara bareng-bareng Made Angga Karuna ya, nama lengkapnya. Di mana Angga ini adalah mahasiswa yang kuliah di Universitas IDB Bali, benar? Ya, di Bali tentunya di jurusan Desain Komunikasi Visual, gitu Angga ya. Baik Angga, dalam kesempatan ini kami berikan waktu, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan dalam kaitan tugas-tugasnya di kampus, silakan. Jadi sini ada sih beberapa pertanyaan inti yang ingin saya pertanyakan kepada Pak ya. Yang pertama itu saya ingin tahu Pak, di Gianyar itu penyalahgunaan narkoba rame atau marah atau enggak? Iya baik. Kalau di Kabupaten Gianyar khususnya, kalau dibilang marah sih bisa-bisa saja terjadi, dan kalau dibilang tidak standar-standar aja begini. Artinya kalau tidak ada sama sekali berarti tidak ada kabupaten yang nol dari peredaran narkotika. Tentunya pasti ada, tetapi di mana biar tidak terlalu banyak sekali atau marak sekali peredaran narkotika, disinilah peran BNN untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir melakukan tindakan-tindakan pemberantasan. Artinya sebelum narkotika ini berkembang marak dan banyak, BNN itu harus mendahului melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, gitu enggak? Oh, oke. Berhubungan dengan kegiatan BNK untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu, kalian kan sebagai ketua tim P2M ya. Ya. Oke, saya ingin tanya Pak, kegiatan di BNN itu apa aja sih yang dilakukan untuk dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakatnya itu? Iya, baik. Dalam kesempatan ini tentunya suatu kebetulan kami memang ada di bawah dua deputi, yaitu deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Di mana di dalam kegiatan pencegahan itu secara umum kita melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan, yaitu tidak hanya di masyarakat saja, kami turun tentunya di sekolah-sekolah, semua sekolah yang ada di Kabupaten Gianyar, kami datangi, kami berikan informasi tentang bahaya narkotika. Dan yang selanjutnya kami melibatkan juga dunia usaha, pengusaha untuk sama-sama dia melakukan peran sertanya
sebagai masyarakat, ya hotel-hotel. Tentunya 2 hari yang lalu kami sudah diundang juga oleh salah satu hotel di Ubud. Mereka mengumpulkan karyawannya, kita memberikan sosialisasi di mana mereka ini dalam bekerja nanti tidak sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Itu di bidang pencegahan. Kalau di pemberdayaan masyarakat, gimana BNN Kabupaten Gianyar itu bisa mengajak masyarakat, memperdayakan masyarakat untuk sadar, untuk mau melaksanakan kegiatan-kegiatan P4GN agar masyarakat kita semakin tahu bahwa narkotika itu benar-benar berbahaya dan efek negatifnya sangat tinggi. Itulah kita ajak tokoh-tokoh masyarakat, artinya yang ada di desa-desa itu untuk melaksanakan kegiatan. Mungkin salah satunya dengan melaksanakan kegiatan desa bersinar, desa bersih narkotika. Itu sudah kita laksanakan hari Senin ini. Kita sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk kita berikan pemahaman agar mereka bisa mengkampanyekan tentang bahaya narkotika. Kalau dari program yang baru itu apa desa bersinar ya, itu sudah banyakkah desa-desanya, di mana ada gitu desanya? Sudah. Untuk tahun 2024 saja kami sekarang sedang membina 2 desa, yaitu Desa Tegal Tugu dan Desa Babakan. Kalau sebelumnya sudah banyak desa bersinar yang kita bina juga di masing-masing kecamatan, dan di beberapa desa itu sudah kami laksanakan, sehingga setiap tahun desa bersinar itu terus bertambah di Kabupaten Gianyar. Kalau sebelumnya juga sosialisasi kan ada banyak. Kalau dalam proses sosialisasi itu biasanya gimana Pak ya prosesnya? Ya, sebenarnya dengan BNN Kabupaten Gianyar itu masyarakat itu tidak susah untuk mengundang BNN. Mereka tinggal bersurat, sekolah ada masyarakat mereka tinggal bersurat. Sedangkan barcode sudah kami berikan, link sudah ada, begitu tidak harus selalu mereka datang ke BNN bawa surat, begitu tidak harus. Nanti mereka bisa mengirimkan via WhatsApp bisa, lewat barcode bisa, lewat link bisa. Nanti kami pasti akan turun, nanti menunggu disposisi pimpinan, nanti tim kami turun. Makanya masyarakat sekarang khususnya di BNN Gianyar sangat senang dan gampang sekali mengundang BNN gitu Pak. Jadi pas di misalnya kalau lagi sosialisasi itu materinya itu ditampilkan apa enggak, misalnya lewat slide atau apa itu penggunaannya biasanya? Iya, tentunya dalam sosialisasi kami selalu menyiapkan slide juga, dan ada video-video juga, dokumen-dokumen pendukung. Cuman nanti kami di BNN harus tetap berinovasi mengikuti media sosial. Mungkin apa sekarang yang lagi ngetren di media sosial, mungkin sebelum kami memberikan pemahaman mungkin kita putarkan video-video animasi, begitu. Artinya biar masyarakat itu tertarik untuk mendengarkan atau mengikuti sosialisasi kami. Di selain kami turun ke lapangan, ke masyarakat, kami juga melalui semua media sosial itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, informasi yang kita berikan, kita unggah juga di semua media sosial agar masyarakat yang mungkin belum bisa kami datangi, belum mendapatkan penyuluhan langsung misalnya, mereka sudah bisa menonton, melihat, mendengar di media sosialnya BNN tentang apa sih narkotika itu, gimana sih bahayanya gitu. Mungkin itu secara singkat. Nanti kalau di lapangan mungkin sampai berjam-jam kami harus memberikan waktu dan berdiskusi juga, atau hal-hal yang perlu masyarakat ketahui tentang narkotika. Di sanalah kita buka ruang waktu diskusi dan tanya jawab. Lebih interaktif berarti ya kalau secara langsung. Oke, baik. Berarti tadi penggunaan media sosial juga ada ya? Siap, semua media sosial kita ikuti kegiatan-kegiatan kayak sekarang nih ada mahasiswa yang mewawancarai BNN, khususnya kami gitu.
nanti pasti kami akan videokan, kami nanti akan unggah di media sosial itu sebagai bentuk bahwa benar-benar kegiatan ini terlaksana begitu, tidak hanya dokumen, hanya foto saja, apa sih yang dibahas atau dibicarakan begitu. Artinya kami BNN ini secara lengkap dan gamblang informasi-informasi ini kami bagikan ke masyarakat, yaitu. Berarti di BNN ini memanfaatkan juga ya di media sosial ya. Menurut rakyat tuh pemanfaatan media sosialnya itu tergolong gimana ya? Kena sasaran atau gimana Pak ya? Ya, sebenarnya kami masuknya di media sosial itu berawal dari COVID gitu kan, karena dulu kita tidak boleh tatap muka langsung gitu, sehingga kami kampanyenya, informasinya lebih banyak di media sosial. Tetapi sekarang walaupun sudah kembali seperti biasa, tetapi media sosial sekarang kan diminati oleh masyarakat. Orang ingin apa dikit-dikit lihat di media sosial, sehingga apa kegiatan kami dan informasi yang kami punya kami bagikan di media sosial agar masyarakat itu semakin cepat dia bisa mengakses, semakin cepat dia tahu tentang perkembangan informasi bahaya narkotika tersebut. Itu sehingga sudah lumayan banyak yang mengikuti, mendengar, menonton kegiatan-kegiatan kami di media sosial. Tetapi kami tetap juga kalau sudah diundang, ada kesempatan kami turun ke masyarakat agar masyarakat itu biar bisa lebih banyak mereka bertanya atau diskusi begitu. Artinya informasi-informasi itu lebih banyak bisa kami sampaikan. Kalau di media sosial kan mungkin waktunya 5 menit atau pendek-pendek begitu. Nah, itu lebih lengkap. Oh iya ya. Kalau apa namanya, kalau sosialisasi langsung itu biasanya gimana Pak ya? Apakah ada nggak kendala yang misalnya kalau masyarakatnya kurang mendengar itu? Terus dia nggak apa? Ya, tentunya setiap langkah dan pekerjaan pasti ada kendala gitu. Gimana nanti kami bisa meminitnya? Artinya kendala-kendala yang kita temukan di lapangan, kita bisa carikan jalan keluarnya. Sudah pasti, kadang-kadang secara umum rekan-rekan adik-adik mahasiswa bikin kegiatan nih di salah satu desa yang sedang KKN nih, mereka sudah mengundang 50 muda-mudi begitu misalnya, dan undangannya jam 10. Tetapi kami karena surat undangannya jam 10, kami jam 10 sudah standby di sana. Tetapi pesertanya belum ada yang datang gitu. Kendalanya, tetapi ya kami maklumi karena masyarakat kita juga mungkin kesibukan atau yang lain. Tetapi kegiatan itu tetap berjalan, cuman kendalanya paling ya mundurlah sedikit begitu. Itulah artinya kami itu fleksibel begitu. BNN itu tidak harus undangannya jam 10 harus mulai juga, karena masyarakat atau peserta kita tidak hadir kan tidak bisa. Nah itu sebagai, dan kami juga memberikan ruang waktu kepada mahasiswa. Mereka ini kan perlu belajar presentasi, belajar menyampaikan begitu. Kami diminta mendampingi dan kami selalu siap begitu. Nanti mungkin di saat ada hal-hal yang didiskusikan tidak bisa dijawab oleh mahasiswa, kamilah yang mendekat, atau apa yang belum disampaikan kami yang nanti menambahkan. Nah itu kelebihan BNN, artinya khususnya BNN Gianyar dalam melayani masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Mungkin itu enggak, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silakan. Sebenarnya pengen tahunya gimana sih prosesnya pas penyuluhan atau sosialisasi itu aja sih sebenarnya. Ya, kalau prosesnya itulah gampang, masyarakat atau instansi terkait tinggal bersurat mohon, nanti kami turun, kami sudah siapkan materi, sudah siapkan bahan-bahan, nanti kita sampaikan materi. Kalau ada yang belum jelas kita diskusikan. Mungkin itu memang yang prosesnya tidak terlalu susah kalau untuk mengundang BNN melaksanakan kegiatan ya. Udah itu aja ya. Baik, terima kasih untuk Angga yang sudah mewawancarai kami di BNN ya. Artinya harapan kami melalui kegiatan ini nanti
mahasiswa semakin dekat dengan BNN, khususnya BNN Gianyar, apa yang perlu disosialisasikan, dikerjakan atau diperlukan, jangan takut-takut. Yang saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Kan waktu sosialisasi itu biasanya diceritakan apa aja sih ke masyarakat itu, misalnya gimana, misalnya kayak apakah Pak yang ceritain proses mereka mulai terjadi pecandu gitu loh. Ya. Ciri-ciri mereka pas sudah jadi pecandu. Iya. Baik, Angga. Tentunya kami karena membidangi, artinya BNN ini tugasnya memang menangani korban-korban penyalahgunaan narkotika, sehingga kami secara pengalaman artinya mungkin lebih banyak kami tahu begitu. Karena orang yang jadi korban biasanya rehabilitasinya ke BNN begitu. Artinya kita sering mewawancarai, diskusi gimana sih secara tidak langsung kami tahu gimana sih ciri-ciri orang yang menjadi korban atau pecandu itu tahu, dan mereka itu kami ajak berteman sehingga mereka itu mau terbuka gimana sih mereka awalnya kok bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, dan gimana nanti solusinya mereka bisa pulih kembali dari kecanduan atau ketergantungan, bisa berhenti mereka menggunakan. Dan kalau memang testimoni, biasanya kami lebih banyak memutarkan atau menunjukkan video orang yang sudah berkenan diwawancarai tentang penyalahgunaan narkotika melalui media video. Biasanya kami tetap punya itu dan kami putar kegiatan itu, dan tentunya yang lebih banyak kami pengalaman menangani orang-orang pecandu itu karena memang karena tugas kami itu yang kami ceritakan, dan dampak-dampak buruk dari penggunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika biasanya itu yang kami jadikan bahan presentasi juga, cerita juga, biar yang lainnya itu tidak sampai jadi korban lagi ya. Supaya masyarakatnya berpikir, takut kalau pakai narkoba gitu jadinya. Ya, sudah pasti secara ekonomi keuangan kita sudah pasti boros, bahkan bisa sampai menghabiskan harta kekayaan kita. Kalau dari segi kesehatan sudah pasti seorang pecandu itu berakibat fatal di fisik, di kesehatan mereka. Makanya banyak yang sakit-sakitan, ada sampai yang buta, begitu yang lainnya. Kalau secara sosial kadang-kadang kita itu kan sulit diterima di masyarakat, walaupun sebenarnya masyarakat itu harus bisa merangkul orang-orang yang menjadi korban, tetapi secara sosial kadang-kadang mereka itu pasti kurang diterima lah di masyarakat. Itu dari tiga sisi itu sudah pasti terjadi ya. Sudah. Terima kasih Rena. Ya, terima kasih juga. Apalagi waktu tidak sedikit. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Angga nanti kedepannya bisa sukses lagi dalam melaksanakan pembelajarannya di kampus, dan nanti bisa menjadi anak yang sukses dan berhasil. Baik, terima kasih.